Hello guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan membahas ujian tengah semester pengenalan teknologi informasi semester 1 tahun 2018-2019. Diharapkan bagi teman-teman yang belum paham tentang materi mata kuliah pengenal komputasi, kalian bisa nonton video-video saya yang membahas tentang pemrograman dengan bahasa Python gitu ya teman-teman ya. Oke, so daripada berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke soalnya. Oke guys, kita udah masuk ke soal pertama ya. Langsung aja kita baca. Jelaskan mengapa kemampuan berpikir komputasional menjadi salah satu skill yang penting di abad 21. Nah, di sini ada PPT ya teman-temannya, PPT dari dosen yang bisa kalian baca. Nanti akan saya lampirkan linknya di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa akses juga, cuman kalau saya ringkas secara personal saja ya, itu menurut saya mengapa kemampuan berpikir komputasional itu menjadi salah satu skill yang penting, karena menurut saya tantangan di masa depan itu akan menjadi sangat tinggi ya teman-teman ya. Banyak kompleksitas kehidupan yang menurut saya perlu disederhanakan. Nah, untuk itu butuh namanya teknologi yang lebih mutakhir gitu. Nah, bagaimana cara supaya ada teknologi yang mutakhir? Ya tentu saja dari kita sendiri teman-teman ya. Harus mempunyai computational thinking. Apa itu computational thinking? Jadi berpikir komputasional lah, anggapannya gitu ya. Adalah kemampuan berpikir yang kritis dan juga kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Nah, jika dulunya sudah terpenuhi, maka kita tentu saja bisa menjawab tantangan di masa depan teman-teman ya. Nah, sekarang buat apa sih mungkin teknologi di masa depan itu? Jadi mungkin di teknologi di masa depan itu bisa mengurangi human error teman-teman ya. Jadi kalau kalian mungkin udah pernah belajar looping ya, mungkin salah satunya bisa kita pakai sebagai itu ya teman-teman ya. Jadi looping itu kan salah satu metode dari Python ya, itu untuk mengurangi kesalahan dari pengguna gitu. Jadi kalau misalnya kita harus nginput banyak data dengan cara secara manual gitu ya, ini dengan looping kita akan lebih mudah gitu ya teman-teman. Itu salah satu contoh aja teman-teman ya. Ya, dan masih banyak contoh lainnya. Jadi kalian bisa nonton di sini nih. Ini penting banget sih. Why do I need computational thinking? Oke, kita lanjut ke soal nomor 1B ya teman-teman ya. Untuk 1B ini ada di sini ya teman-teman ya. Jawabannya. Jadi untuk menyelesaikan tugas kuliah dibutuhkan perangkat lunak yang berbayar cukup mahal. Kampus menyediakan perangkat lunak tersebut di laboratorium komputer, tapi Anda harus berbagi dengan mahasiswa lain dan tidak dapat menggunakannya setiap saat. Anda tahu bahwa Anda dapat membeli versi bajakan nih teman-temannya. Jadi tentang pembajakan intinya dengan harga yang murah dan mudah didapatkan. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, tentunya sesuai dengan hak ya teman-temannya, hak atas kekayaan intelektual, dan tentu saja tidak diperbolehkan untuk melakukan pembajakan teman-teman. Karena apa? Pembajakan software itu adalah langkah atau kegiatan ilegal terhadap perangkat lunak yang memiliki hak cipta. Nah, untuk sekarang ini ya masih sangat sulit dikendalikan ya teman-temannya, karena masih sangat marak, apalagi software ilegal tuh sangat mudah didapat gitu ya, misalnya dari toko online atau gimana teman-teman ya. Terus banyak orang yang nggak mengenal hukumnya dan sebagian lagi memilih untuk tidak peduli. Nah, kemudian apa sih akibatnya gitu ya? Kenapa sih kita harus menghindari pembajakan? Karena ternyata teman-teman pembajakan itu akan mengakibatkan industri perangkat lunak kehilangan miliaran dolar setiap tahunnya. Dan yang terkena dampak khususnya adalah perusahaan kecil, gitu ya. Nah, perkiraan dari BSA atau Business Software Alliance itu lebih dari sepertiga perangkat lunak yang beredar adalah bajakan. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya juga itu diatur oleh undang-undang. Sini ya teman-teman. Di sini saya udah teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, termasuk kategori pelanggaran pidana. Jadi kita nggak diperbolehkan ya teman-teman ya. Walaupun memang mudah didapat dan cukup murah, saya memilih untuk tidak menggunakan pembajakan gitu. Untuk jawaban nomor 1B. Kemudian untuk 1C gimana? Oke, coba kita baca dulu ya teman-teman ya. 1C itu suatu hari saat Anda akan praktikum PTI, Anda akan menemukan komputer yang akan digunakan masih hidup. Dan pada browser masih terlihat aplikasi media sosial terbuka. Anda mengenal pemilik akunnya sedang aktif pada aplikasi tersebut dan dia kebetulan ada seseorang yang tidak Anda sukai.
Orang tersebut sering menggunakan akun media sosial ini untuk melakukan peruntungan kepada orang lain, termasuk Anda. Anda berpikir jika Anda melakukan sesuatu yang pada akun tersebut, misalnya mengirimkan pesan yang tidak pantas, menghapus file dan gambar dan lain-lain, maka banyak orang akan merasa senang, bahkan berterima kasih kepada Anda. Lagi pula, salah dia sendiri tidak akan logout gitu ya, dengan baik dari aplikasi tersebut di komputer umum. Apa yang Anda lakukan? Oke, jadi kalau dari saya pribadi, saya akan menerapkan ya prinsip untuk tidak mencuri identitas orang. Itu apa namanya teman? Ini namanya salah satu bentuk pencurian data gitu ya, atau enggak identity theft. Nah, ini sudah menjadi industri kerimanan besar. Kenapa saya nggak mau melakukan itu? Karena menurut saya dari orang tersebut ya teman-teman bisa mengalami kerugian baik secara sosial maupun material. Oke, sosial mungkin dia akan mengalami perundungan gitu ya, dan mungkin juga dari segi material ya, dia bisa mendapatkan tagihan telepon misalnya di sini teman-teman ya, atau mungkin dia mengalami kebocoran data sehingga rekeningnya dipakai dan lain-lain gitu ya. Maka akibatnya apa? Kita yang kena jerat hukum teman-teman ya, dapat berujung pada penangkapan oleh pihak berwenang. Kita kena UU ITE teman-teman. Nah, terus apa sih yang harus aku lakukan? Ya, misalnya kita tahu bahwa orang tersebut sering menggunakan akun medsos untuk melakukan cyberbullying. Nah, yang harus kita lakukan bukan menggunakan akun medsos itu untuk menjelek-jelekan si orang ini, tetapi sebaiknya kita laporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga si orang yang kita nggak sukai ini itu akan diproses secara hukum, bukan kita gunakan akun medsosnya untuk menjelek-jelekan namanya gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti saya akan lampirkan ketiga slide ini teman-teman ya di kolom deskripsi, jadi nanti kalian bisa akses dan bisa baca-baca. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di soal nomor 2. Kita coba dulu untuk nomor 2A ya. Ini masih cukup mudah untuk yang soal nomor 2 ini. Di pertama ini disuruh membuat program yang menghitung sisi miring gitu ya, dengan masukkan 2 buah bilangan real, yaitu ala segitiga dan tinggi segitiga, dan menuliskan ke layar hasil perhitungan sisi miringnya. Diasumsikan bahwa A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0. Ya, ini langsung aja teman-teman ya. Kita bikin A, bikin masukan gitu ya. Masukkan nilai A. Ini nilai, masukkan panjang alas segitiga gitu ya. Oke, kemudian yang B kita bikin masukkan tinggi segitiga gitu. Oke, kemudian kita cari apa? Sisi miring teman-teman ya. Sisi miring itu apa rumusnya di sini? A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya, diakarin. Oke, di sini jadinya saya bikin A karena kuadrat itu pakai bintang 2 ya, ditambah B bintang 2. Nah, kemudian baru setelah ditambahin baru diakarin gitu ya. Nah, kalau diakarin ini jangan pakai setengah teman-teman ya, karena nanti dia akan membaca dipangkatkan 1 dibagi 2 begitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menggunakan float di sini gitu. Nah, lagi pula saya cukup salah di sini ya. Nah, ini kalau kayak gini kita harus baca teman-teman ya. Dia bilang minta 2 buah bilangan real. Jadi sini tadinya integer jadi float. Oke, juga saya ganti jadi float. Oke, sekarang kita print apa? Sekarang kita langsung print sisi miringnya gitu ya. Jadi mungkin bisa pakai formatting ya. Jadi sisi miring sama dengan, nah ini si C tadi ya. C. Tutup kutip. Oke, coba kita jalankan. Oke, misalnya kita gampang ya teman-teman ya, pakai sisi istimewa ya dulu saya bilang ya. Bisa 3, 4 jadi 5 gitu ya. Oke, itu untuk yang nomor 2A. Sekarang kita akan coba masuk ke yang nomor 2B. Di sini kelas perandingan seorang atlet, perandingan bela diri ditentukan oleh berdasarkan berat badannya. Pokoknya ada kriteria lah. Kalau berat badannya di antara 45 sampai 50, berarti kelasnya A. Kalau 50 sampai 55 B begitu ya, dan seterusnya. Oke, ini gampang aja ya, cuma ada satu variabel yaitu berat badan, berat BB.
Oh ya teman-teman, di sini saya tak lupa untuk mengatakan bahwa di sini kan kita cuma minta untuk menulis algoritmanya ya. Di sini saya hanya mengajar algoritmanya, tapi kalian jangan lupa selalu sertakan kamus dan juga nama program. Itu biasanya sangat dibutuhkan untuk menjawab soal-soal UTS gitu. Gak tau sih kalau misalnya online, nggak tahu sih kalau kondisinya online, cuman setahu saya kalau offline pasti gitu. Oke, kita masukkan berat BB, berat badan. Di sini berat badannya itu dalam bentuk bilangan bulat ya. Ini nih bilangan bulat. Jadi kita pakai integer. So aja integer input, masukkan berat badan. Oke, terus kemudian langsung masuk ke kelasnya ya teman-teman. Ini bisa pakai if aja langsung. If si berat BB gitu ya, berat lebih besar daripada 70, maka dia bilang kelas F ya, print kelas F. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melakukan pengondisian di kasus-kasus lainnya. Misalnya di sini teman-teman ya, 65 sama 70 gitu ya. Jadi di sini saya tulis 65 kurang dari berat BB dan kurang dari sama dengan, jangan lupa ya, 70. Oke. Ini print apa? Print kelas E. Nah, udah tinggal saya copy paste aja teman-teman yang ini ya. Biar lebih mudah. Gitu ya. Ini untuk yang 60 sampai 65 gitu ya. Kelasnya ada kelas D. Terus untuk yang 55 sampai 60 untuk kelasnya itu C. Untuk yang 50 sampai 55 itu kelasnya B ya, harusnya ya. Oke. Kelas B. Terus untuk yang 45 sampai, nah ini 45 sampai 50. Nah, jangan lupa teman-teman untuk yang 45 ditambahkan sama dengan di sini ya. Karena di sininya, tambah sama dengan karena di sininya 45 termasuk di kelas A. Jadi kelas A gitu ya. Oke. Sisanya apa? Else gitu ya. Else ini apa? Else ini adalah kondisi di mana dia akan di bawah dari 45 teman-teman ya. Kita print apa? Print tidak memenuhi kualifikasi. Gitu. Oke, kita langsung jalanin ini, coba jalanin teman-teman. Bisa kita masukin yang 45 gitu ya. Misalnya kita masukin 30. Oke, terus kita masukin misalnya 65. Harusnya dia di D. Terbukti teman-teman ya, benar. Oke, kita langsung aja lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sebuah deret angka, pokoknya ini ada suatu fungsi. Buatlah program digunakan untuk menuliskan ke layar hasil fx berdasarkan masukan nilai x. Oke, langsung aja teman-teman ya. X bilangan real berarti apa? Float ya. Float apa? Float input, masukkan nilai x. Masukkan nilai x. Kemudian n input ya, masukkan nilai n. N tuh di sini banyaknya ya teman-teman, banyaknya bilangan bulat gitu. Nah, ini terus sekarang kita bikin suatu variabel namanya fx dulu teman-teman ya. Fx dimulai dengan defaultnya 1. Jadi kalau misalnya nilainya n-nya 0 ya fx-nya 1 gitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan kenapa kita membuat variabel fx-nya 1 sini ya teman-teman ya. Jadi for i in range, pakai fungsi range ya. Range-nya di mana n gitu. Nah, nanti fx ini akan ditambah bersama dengan si x pangkat i gitu ya. Si x pangkat i. Nah, sini x pangkat i gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin 0 gitu ya teman-teman ya. Oh, tapi di sini n-nya lebih besar dari 1 ya.
Oke, jadi kalau n lebih besar dari 1, misalnya di sini kita masukin 2 gitu ya. Kita masukin 2. Nah, kalau kayak gini tuh udah, kalau ada di soal namanya asumsikan, berarti kita nggak perlu lagi membuat pembatasan-pembatasan teman-teman. Jadi udah pasti masukan dari pengguna tuh ini gitu ya. Oke. Jadi udah gini, kita coba apakah ini kurang, print langsung ya. Kita coba print formatting ya, fx sama dengan maaf teman-teman, sama dengan si fx ini, sorry. Oke, langsung aja teman-teman ya. Oke, kita coba jalanin apakah ada yang error. Masukkan nilai x. Nah, di sini x itu min 1 sampai 1. Misalnya kita masukin aja 0. Masukkan nilai n, misalnya n-nya 5. Oke, kita coba. Float object cannot be interpreted as integer. Oh iya, maaf teman-teman. Karena n-nya itu di bilangan bulat, maaf saya lupa. Ini harusnya integer. Ya benar. Jadi sekedar informasi, kalau range itu nggak bisa menerima float ya. Jadi dia hanya bisa menerima integer. Nah, jadi dia, kalau teman-teman perlu ingat ya, kalau bisa memasukkan variabel di range ini itu nggak boleh float, dia wajib integer. Kalau nggak dia akan menemukan error seperti ini. Sekarang kita coba jalankan dengan x-nya 0, terus misalnya 5, harusnya jawabannya 1. Oke teman-teman, di sini jadi kita sebenarnya ada kesalahan di sini ya teman-teman. Kita harus range i-nya itu, pangkatnya itu harus dari 1, karena nggak boleh pangkat 0 gitu ya. Kita nggak dimulai dari pangkat 0. Kenapa? Ini dia. Karena sesuatu pun di pangkat 0, ya maaf ya teman-teman. Jadi kesalahan di sini. Kita nggak boleh dimulai dari pangkat 0. Nggak boleh dimulai dari pangkat 0. Kenapa? Karena default kita pangkat 0-nya di sini. Jadi kita harus dimulai dari pangkat 1 sampai n plus 1. Begitu. Nah, kita coba jalanin tadi 0 sama 5. Oke, harusnya 1. Tadi kenapa bisa begitu? Tadi kalau misalnya kita ngesetnya jadi nilainya n, itu dia dimulai dari 0 kan? Karena berapapun dipangkatkan 0, termasuk bilangan 0 itu sendiri, kalau di Python ini akan menginterpretasikan sebagai 1 gitu. Jadi makanya dia akan bertambah 1. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita akan dimulai dari ke 1 begitu. Nah, ini kita coba cek angka yang lainnya, misalnya 0,5, misalnya di sini 2 gitu. Nah, 1,75 ya. Oke, begitu guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, ini soal nomor 2D. Jadi kita disuruh membuat program yang menuliskan ke layar banyaknya bilangan yang merupakan bilangan bulat positif ya, bulat positif dan sekaligus genap. Dari sejumlah n buah bilangan yang tersimpan dalam array of integer t berukuran n. Tuliskan program Anda dalam template berikut. Baca komentarnya baik-baik. Oke, jadi sepertinya karena ini tes offline ya, jadi kita cuma bisa menuliskan kode programnya dan nggak bisa dijalankan di sini. Karena kenapa? Coba kita baca dulu ya. Jadi di sini tuh di algoritmanya ada deklarasi teman-teman, n integer input, t sama dengan 0 for i in range n gitu ya. Nah, di sini diasumsikan program untuk mengisi array t dengan sejumlah integer sudah ada. Jadi kita nggak diminta untuk membuat. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, kan misalnya di sini kan tadi n sama dengan integer input gitu ya. Input. Nah, kita n itu adalah apa? N itu adalah panjang dari array-nya gitu. Nah, di sini kita men-set default nilai dari t ini 0 for i in range n. Jadi dia ada ada data 0 gitu ya. Ada bilangan 0 sebanyak n di array t ini gitu ya. Jadi misal kalau di sini n-nya ada 5 ya berarti ada 0 sebanyak 5 di t ini gitu ya. Nah, karena itu udah di set default dan diasumsikan bahwa program untuk mengisi array t ini sudah ada, dan yang kita diminta adalah untuk membuat program mengganggu ke layar banyaknya bilangan yang merupakan bilangan bulat positif dan sekaligus genap gitu.
Jadi ini kita anggap tuh asumsikan ini tuh udah ada gitu. Jadi kita nih asumsikan ini udah ada begitu. Ya. Mungkin yang dibilang udah ada seperti ini. T dari ini for i in range i itu ya. For i in range n. Nah, ini program untuk menuliskan materi. Saya buat dulu ya biar gampang. T dari i ke i gitu ya, sama dengan trigger input. Nah, jadi ini diasumsikan bahwa program menuliskan array atau memasukkan array ini udah ada gitu. Ini kan memasukkan array ya. For i in range, melooping t dari t bisa t pertama masukkan, terus t kedua masukin lagi nilainya. Gitu. Anggap asumsikan udah ada. Karena kita disuruh membuat program untuk mengecek ya banyaknya bilangan bulat positif dan sekaligus genap. Oke, bilangan bulat positif tuh apa teman-teman ya? Bilangan bulat positif itu berarti artinya nilainya itu lebih besar daripada 0 gitu. Jadi for in range n gitu ya, if t ke i lebih besar daripada 0 n apa? Dan sekaligus genap. Kalau genap berarti harus habis terbagi begitu ya. Habis terbagi berarti kita bisa sebut seperti ini. T ke I di modulo 2 sama dengan 0 gitu. Apa yang kita lakukan di sini? Kita ingin menghitung jumlahnya gitu ya. Berarti kita tambahin count di sini. Count sama dengan 1. Oke. Karena count ini menyimpan, kita ingin membuat satu variabel yang menyimpan jumlah ya. Jumlah dari banyaknya bilangan yang positif dan sekaligus genap, berarti kita harus deklarasi dulu di awal. Begini teman-teman ya. Count sama dengan 0. Jadi awal tuh banyaknya 0. Banyaknya bilangan yang habis terbagi 2 dan juga sekaligus bilangan bulat positif tuh awalnya 0. Kalau kita looping, kita cari apakah T ke I itu lebih besar dari 0 dan T ke I itu lebih habis terbagi 2. Jika iya, maka jumlahnya bertambah 1. Terus yang terakhir kita lakukan apa? Print dari si count itu. Nah, di sini kita bisa tambahin sedikit kata-katanya ya, biar lebih keren aja gitu. Aduh maaf. Misalnya banyaknya bilangan positif dan genap. Positif sekaligus genap. Oke. Jangan lupa ditambahin F di sini depannya teman-teman F. Terus F. Begitu. Di sini saya nggak akan jalankan, kenapa? Karena di sini T ke I-nya tidak terdefinisi ya kan, di soal diasumsikan sudah ada. Jadi nanti yang kalian tuliskan ini kode programnya seperti ini aja di sheet gitu, di lembar jawabannya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah sampai ke soal nomor 3 ya. Algoritma dan pemrograman. Di sini intinya ini sebenarnya cerita panjang, tapi intinya sebenarnya kita cuma lihat di sini teman-teman ya. Oke. Intinya tuh di sini kalian bisa baca ya bahwa pokoknya ada kepala sekolah gitu ya. Dia pengen nyatet gitu nilai tingginya semua siswanya. Kemudian dia meminta seorang guru ini untuk mendata gitu, bukan tinggi badan ya. Iya benar ya. Oh ini salah nih teman-teman, data berat badan yang salah. Artinya data tinggi badannya salah ya. Harusnya di sini data tinggi badan siswa gitu ya. Jadi dia ceroboh gitu. Jadi kadang-kadang ada yang salah, yaitu kurang dari 100 dan lebih besar daripada 200 cm. Nah, dan di sini kita disuruh menghitung rata-rata, tapi kita nggak boleh memasukkan nilai yang di bawah 100 sama di atas 200 gitu. Ya. Jadi kita hanya menghitung yang di antara 100 sampai 200. Dan jika dia nilainya dia memasukkan nilai min 999, artinya proses pendataan selesai gitu. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita perlu tahu dulu teman-teman ya. Di sini kita membutuhkan apa untuk rata-rata? Tentunya kita membutuhkan jumlah tinggi siswa gitu ya, jumlah datanya. Dan kita juga membutuhkan jumlah siswanya. Nah, jadi di sini saya bikin ya. Di sini saya bikin jumlah tinggi.
Jumlah tinggi itu saya buat setnya 0. Kemudian di sini saya buat jumlah siswa ya, jumlah siswanya awalnya juga 0 gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh meminta masukkan tinggi badan. Gitu. Oke. Sini saya buat suatu variabel namanya tinggi. Trigger input, masukkan tinggi badan. Ini ya. Oke, terus begini. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita melakukan while di sini teman-teman ya. While apa? While tinggi yang dimasukkan itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau tidak sama dengan 0 berarti bisa diproses. Kalau dari awal min 9999 ya berarti nggak bisa masuk looping gitu teman-teman ya. Jadi while tinggi tidak sama dengan min 999 ya. Kita ngapain? Kita masukkan teman-teman ya jumlah underscore tinggi ya. Underscore tinggi itu ditambahin dengan tinggi yang tadi kita masukin, terus juga jumlah underscore siswanya kita bertambah 1 gitu. Oke. Selanjutnya sini kita meminta masukkan lagi ya, memasukkan tinggi tadi itu. Trigger input dari masukkan tinggi badan gitu. Oke, ini biar rapi saya tambahin badan di sini. Oke, apakah sudah sampai sini? Tentu belum teman-teman ya. Di sini kita perlu lebih cermat, perlu lebih teliti lagi bahwa di sini jumlah tinggi dan jumlah siswa akan bertambah ya dari data apabila datanya itu berada di antara 100 sampai 200. Nah, berarti kita di sini pakai if nih teman-teman ya. If apa? If tinggi yang dimasukkan gitu ya. Itu berada pada rentang 100 dan 200. Nah, ini baru bisa diproses yang ini. Ya, baru bisa diproses jumlah tinggi ditambahkan gitu ya. Baru bisa dimasukkan datanya. Jumlah siswa juga ditambahkan. Oke. Nah, sekarang konsekuensinya kenapa sih tinggi itu harus taruh di paling bawah gitu ya? Kenapa harus dimasukkan ke awal di sini ya sebelum ini? Karena kita pengen bikin suatu pengecualian teman-teman. Jadi kalau misalnya tinggi di awal itu min 999 ya berarti nggak masuk dong. Kita nggak mau ada data yang masuk begitu. Nah, otomatis kita harus mendeklarasikan variabel tinggi ini di awal sebelum terjadinya pengulangan while. Jadi saat dia masuk ke while sini, jika kita masukkan min 999 ya berarti nggak masuk ke looping. Tapi jika tidak sama dengan min 999 dia akan masuk ke looping. Nah, setelah itu di akhir dia minta lagi. Nah, dicek lagi nih, habis dimasukin tinggi kita masuk lagi ke awal nih. While tinggi tidak sama dengan min 999 dicek nih. Kalau dia sama dengan min 999 ya berarti dia out dari looping. Tapi kalau dia tidak sama dengan min 99 ya lanjut terus sampai akhirnya dia menerima inputan min 99. Ya, otomatis begini tinggal apa teman-teman? Tinggal rata-rata. Tapi ingat teman-teman ya, kita nggak bisa langsung print karena di sini kita ada pengecualian tidak ada data gitu ya. Jadi nah ingat tidak ada data itu jika ya tidak ada yang dimasukkan ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada dimasukkan otomatis apa? Jumlah siswanya 0 gitu ya. Jumlah siswanya sama dengan 0 gitu. Tapi di sini kayaknya saya akan memberikan ini ya teman-teman ya. Di sini akan melakukan pengkondisian jumlah siswanya lebih besar pada 0. Tapi kalau misalnya kalian mau pengkondisian jumlah siswa sama dengan 0 juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya akan menggunakan if jumlah siswa lebih besar pada 0, print f rata-rata di badan siswa. Sama dengan apa? Sama dengan si rata-rata. Nah, rata-rata. Nah, sekarang rata-rata ini kita belum buat nih rata-ratanya. Kita cuma dapat jumlah tinggi sama jumlah siswa. Otomatis apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja teman-teman ya, membuat variabel rata-rata di sini. Jadi rata-rata itu adalah jumlah tinggi dibagi dengan jumlah siswa. I see. Begini. Terus apa lagi?
Yang kurang, oke, tinggal satu pengkondisian lagi teman-teman ya. Tinggal satu pengkondisian lagi yaitu else, dimana jumlah siswa sama dengan 0 di sini ya. Maka apa? Print tidak ada data. Oke. Nah terus gimana kalau misalnya diisi tapi dia nggak valid? Nah ingat teman-teman, kalau nilainya nggak valid, jumlah siswanya nggak bertambah, jadi dia nggak akan masuk ke data. Otomatis apa? Otomatis ya jumlah siswanya masih tetap 0 gitu ya. Oke, kita coba ya deh teman-teman ya, biar nggak bingung. Masukkan tinggi badan, bisa kita coba yang ini teman-teman ya. Apakah valid? 78 201 sama min 999. Nah, tidak ada data. Kenapa? Karena dia nggak masuk ke, dia tidak menambahkan jumlah siswa, otomatis tetap 0 gitu ya. Misalnya lagi, misalnya berhasil ya 120, 145, 150, min 99. Oke, itu ya 138,3334. Oke teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah soal terakhir, yaitu tentang persoalan berat badan siswa. Mungkin tadi itu ketukar ya teman-teman ya. Tadi itu kata-katanya tuh bukan data berat badan, tapi data tinggi badan. Ya, sekarang berat badan nih. Kayak di sini dibilang, di sini dia menyiapkan daftar sejumlah 50 baris gitu ya. Jadi dia di sini akan ada 50 data gitu ya di suatu array. Nah, kemudian apa nanti? Dia akan mencatat berat badan siswa gitu ya. Nah, kepala sekolah sangat kompeten, jadi tidak pernah salah memasukkan data. Jadi kali ini bukan guru yang disuruh, tapi kali ini guru yang membantu kepala sekolah sangat kompeten. Jadi gurunya yang sekarang membantu kepala sekolah itu sangat kompeten dan teliti. Jadi nggak akan pernah masukkan data yang salah. Nah, sini dibilang perintahnya dapilkan berat badan yang terbesar dari seluruh data berat badan siswa dan baca sebuah nilai X dari masukan pengguna. Dan tuliskan berapa banyak yang memiliki berat badan di atas X dan tampilkan berat badan yang di atas X kilo. Begitu. Oke. Apa yang kita lakukan ya masukkan berat badan data siswa gitu ya. Jadi pertama kita harus deklarasi suatu variabel dulu ya. Variabelnya misalnya namanya berat BB. Ya berat BB itu apa? Misalnya kita set semuanya 0 for i in range n gitu ya. Nah, di sini n-nya sebenarnya saya nggak mau buat 50. Kenapa? Supaya nanti masukan yang kita lakukan tidak sebanyak ini. Karena supaya videonya juga bisa lebih dipersingkat. Jadinya di sini saya bikin n-nya 5 aja ya teman-teman ya. N-nya 5. Oke, terus selanjutnya apa? Jadi kita akan mengisi for i in range n. Nah, ini berat underscore bb gitu ya ke i, indeks ke i, kita masukkan integer input. Nah gini aja ya, karena di sini juga masukannya langsung angka gitu ya. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menampilkan berat badan terbesar. Nah untuk berat badan terbesar kita akan menggunakan program max ya, program max. Di sini karena kita menggunakan array. Oke, kenapa sih di sini harus menggunakan array? Di sini clue-nya teman-teman ya. Di sini kita akan menggunakan data yang dimasukkan di akhir looping. Nah ya, masukkan berat badan siswa. Jadi kita masukin dulu nih nilai X-nya, baru kita mempergunakan datanya. Nah, sementara kalau kita pakai looping, tentu saja itu sudah habis ya. Anggapannya memorinya habis. Tapi kalau kita masukin ke array, dia memorinya nggak habis teman-teman gitu ya. Jadi nggak bersifat temporary. Nah, makanya kita di sini akan harus menggunakan array gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke program maxmin teman-teman ya. Program maxmin kita set dulu ya. Jadi namanya program maxmin itu kita akan men-set nilai value awalnya itu di elemen pertama gitu ya, biar gampang gitu ya. Dan set default boleh mana aja, tapi lebih gampang ya teman-temannya. Kita buat nilai paling besarnya itu pertama-tama di awal gitu ya. Berat BB. Jadi kita masukin ke elemen ke pertamanya teman-teman dari array berat badan gitu. Oke. Selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya kita akan melooping. Kita akan mencari apakah ada nilai yang lebih besar daripada si berat badan pertama begitu. Oke. For i in range n if berat underscore BB ke i
lebih besar daripada max ya, lebih besar daripada max, otomatis nilai maxnya akan jatuh kepada si berat BB ini, begitu ya. Nah itu kepada si berat BB ke ini, gitu. Nah kemudian kita disuruh ngapain? Tampilin ya, print berat badan terbesar sama dengan si max. Oke, tambahin ini, tambahin ini, F formatting, begitu. Oke, lanjut. Karena udah berat badan terbesar, sekarang kita akan memasukkan berat badan ya. Di sini nilai X atau masukkan berat badan itu dari masukan pengguna. Jadi kita bikin dulu nih teman-teman nih, masukan dari pengguna berarti X gitu ya. Di sini X-nya X besar ya, jadi saya pakai besar aja. Integer input, kalimatnya masukkan berat badan sama, kayak masukkan berat badan sama dengan begitu ya. Oke, jangan lupa teman-teman ya, di sini ada kata-kata masukkan data berat badan siswa. Jadi sebelum kita masukin ya, itu kita tampilin dulu kata-katanya. Mungkin bisa taruh di awal ya, taruh di sini taruh paling awal aja. Print masukkan data berat badan siswa itu. Oke, selanjutnya sampai sini ya, X. Nah sekarang kita akan ngecek teman-teman, banyak siswa dengan berat badannya lebih besar daripada X gitu. Bagaimana caranya? Ya kita akses dulu si arraynya ini ya, for i in range n gitu ya. Sekarang if si berat badan ke i lebih besar, lebih besar sama dengan X, ya berarti kita seperti ini teman-teman ya, kita ingin menghitung jumlah. Ingat kalau jumlah itu atau banyaknya suatu nilai itu kita pakai count plus sama dengan 1. Sebenarnya sih nggak wajib ya pakai count, cuman lebih mudah aja teman-teman. Jadi tunggu, ini ada yang salah. Oh iya, indikasinya salah, sorry, maaf. Ini kita bikin count plus sama dengan 1. Jadi kalian itu kan menghitung gitu ya, menghitungnya banyak. Sebenarnya boleh aja kalian pakai variabel lain. Cuman ingat kalau bisa berhubungan, berkorelasi gitu ya. Jangan kalian mau menghitung banyak tapi kalian bikin variabel namanya misalnya Indomie, ya nggak korelasi banget ya. Kalian bikin suatu variabel yang berkorelasi sama apa yang ingin kalian lakukan di variabel itu. Nah di sini saya akan set nilai count-nya sama dengan 0 ya. Oke, terus apa lagi? Oke, sudah count sama dengan 0 for in range. Oke, sekarang kita print teman-teman ya, print banyaknya siswa dengan berat lebih besar daripada si X sama dengan si siapa teman-teman, si count ya. Oke, kita tambahin F depannya. Oke, seperti itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita disuruh menampilkan daftar berat badan siswa. Tinggal gampang aja teman-teman ya. Print daftar berat badan lebih besar daripada si X gitu. Oke, pakai formatting kayak tadi teman-teman ya. Formatting. Oke. Sama dengan lagi. Nah, ini kita bikin terpisah. Oke, kenapa sih nggak digabung sama looping sebelumnya? Tinggal di print aja. Tentu tidak teman-teman ya. Kalau misalnya kita print di sini ya berarti yang muncul itu daftar berat badan dulu, baru banyaknya siswa dengan berat badan. Gitu ya, count-nya di bawahnya. Nah, sementara kalau ini kita pengen daftar berat badannya di bawah, ya udah bikinnya terpisah gitu ya. Kita copy paste aja di sini. Ini kita copy, kita paste. Nah, sekarang kita bukan ngeprint count-nya. Kita print apa? Kita print si berat badannya ya, berat badannya di sini, berat BB. Begitu teman-teman ya. Jadi sekarang kita coba jalankan. Apakah ada error? Oke, ini sedikit masukannya agak buruk ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita coba aja teman-teman ya. Sini saya udah set 5 kan ya. Udah set 5, oke. Coba kita masukin 56. Terus
54 gitu ya, 52, terus 57, 58. Oke, jadi berat badan terbesar 58 gitu ya. Nah, sekarang masukkan berat badan. Maksudnya targetnya teman-teman ya. Targetnya misalnya 55 deh. Oke. Nah, banyak ya siswa dengan berat badan 55, ada 3. Itu siapa aja? Si 56, terus si 57 dan 58. Oke teman-teman. Oke. Sekian untuk video saya kali ini. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa taruh di bisa isi G-form yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kami dan channel kami supaya channel kami bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada kalian. Oke teman-teman, see you next video. Bye bye.